wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Pekalongan ingin sedikit mewawancarai tentang bisnis ini. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait bisnis ini. Pertanyaan pertama, apakah boleh diceritakan sedikit tentang awal mula ide mendirikan usaha Resmil ini? Resmil ini saya dirikan sekitar tahun 2010. Di sini dulu belum ada penggilingan Resmil, jadi saya minat sekali untuk membuka usaha ini. Selanjutnya, kalau dilihat dari sisi bisnis, kira-kira apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Ibu saat ini? Di sini ada beberapa kekuatan, yaitu yang pertama harga yang lebih murah, beras yang berkualitas dan terjamin mutunya, pegawai yang handal dan profesional, bahan baku yang mudah didapatkan. Kelemahannya juga ada beberapa, yaitu suku cadang mesin terlambat diganti sehingga beras menjadi patah, penjemuran yang kurang maksimal seperti padi yang terlalu lama dijemur atau dibiarkan basah, mesin rusak karena padi yang akan digiling belum kering. Peluangnya juga ada. Yang pertama yaitu berinvestasi pada teknik pemrosesan modern, berjejaring dengan pelaku industri lain, membangun jaringan ekspor yang kuat, serta memanfaatkan tren pasar seperti urbanisasi dan perdagangan internasional. Ancamannya juga ada beberapa, yaitu hama kumbang masuk ke karung beras yang digunakan kurang bersih, beras terlalu lama ditumpuk, kualitas beras tidak terjaga, serta kelalaian karyawan. Bu, apakah ada desain organisasi untuk bisnis Ibu, termasuk pembagian tugas, jabatan, dan bagaimana koordinasinya? Di sini saya melibatkan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai pemasaran dan melayani pelanggan yang datang ke sini. Yang kedua ada 1 orang yang bagian penggilingan serta penjemuran padi. Ada juga 1 orang yang sebagai mengantarkan barang-barang kalau ada pesanan ke toko-toko. Bu, biasanya Ibu menggunakan cara apa untuk memotivasi tim kerja di Resmil ini? Di sini saya paling bisa memberi upah yang layak serta memberikan fasilitas yang memadai untuk pekerja-pekerja di sini. Baik, itu saja pertanyaan yang saya dan teman saya ajukan perihal terkait bisnis ini. Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Kusnari Bardiansa sebagai moderator dan ditemani oleh saya Adina Obaviani. Saya Rasulullah Berjendro. Saya Bapak Disabil. Saya Budi Sadewanama. Di sini kami akan menganalisis SWOT dari perusahaan Resmil, yaitu penggilingan padi. Bidang usaha terdapat ada 2, yaitu yang pertama jasa dan produksi. Jumlah karyawan ada 2. Memasuki materi SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama ada harga yang murah, beras yang berkualitas dan terjamin mutunya, pegawai yang handal dan profesional, bahan baku yang mudah didapatkan. Materi yang kedua adalah weaknesses, yaitu kelemahan. Kelemahannya terdapat ada suku cadang mesin terlambat diganti sehingga beras menjadi patah. Kedua ada penjemuran yang kurang maksimal seperti padi yang terlalu lama dijemur atau dibiarkan basah. Ada
Ada juga mesin rusak karena padi yang akan digiling belum kering. Beda denda. Opportunities, yaitu peluang. 1. Berinvestasi pada teknik pemrosesan modern. 2. Berjaringan dengan pelaku industri lain. 3. Membangun jaringan ekspor yang kuat. 4. Memanfaatkan tren pasar seperti urbanisasi dan perdagangan internasional. Threat atau ancaman. 1. Hama kumbang masuk ke karung beras. 2. Karung beras yang digunakan kurang bersih. 3. Beras terlalu lama ditumpuk. 4. Kualitas beras tidak terjaga. 5. Kelalaian karyawan. Selanjutnya, strategi analisis SO. 1. Memanfaatkan harga yang lebih murah untuk menjangkau pasar yang lebih luas. 2. Meningkatkan kualitas dan ekspansi pasar melalui jaringan ekspor. 3. Meningkatkan keterampilan pegawai dan mengadopsi teknologi baru. Strategi SD. 1. Menjaga kualitas beras dan mengoptimalkan proses pengemasan. 3. Melibatkan pegawai profesional untuk menangani ancaman kualitas. 3. Peningkatan kualitas pengemasan untuk memperpanjang daya simpan beras. Selanjutnya, strategi SWOT WO. Yang pertama, mengurangi kerusakan mesin dengan investasi pada teknologi modern. Yang kedua, meningkatkan kualitas penjemuran dengan teknologi pemrosesan yang lebih efisien. Yang ketiga, membangun kemitraan dengan pelaku industri untuk meningkatkan proses produksi berjaring dengan pelaku industri lain. Selanjutnya, strategi SWOT BT. Yang pertama, mengatasi kerusakan mesin dengan pemeliharaan yang lebih rutin. Yang kedua, meningkatkan proses pengeringan dan penjemuran. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan pelatihan karyawan. Pengorganisasian usaha labeling. Yang pertama yaitu ada pemilik usaha, merupakan tingkat tertinggi di perusahaan. Yang kedua ada manajer, yaitu bawahan langsung pemilik usaha. Dan yang ketiga ada pengoperasian mesin, distributor, picker, dan packer. Nah, di bawahnya lagi ada karyawan atau bisa dibilang tingkat paling bawah. Pembagian kerja pemilik usaha. 1. Menentukan visi, misi, dan strategi perusahaan. 2. Memberikan arahan kepada manajer. 3. Mengawasi kinerja seluruh usaha. Manajer mengelola operasional usaha. 2. Mengawasi kinerja departemen lain. 3. Memotivasi dan mengevaluasi bawahan. Selanjutnya, mengoperasi mesin. 1. Mengoperasikan mesin rice milling. 2. Menjaga produktivitas produksi. 3. Memastikan produk sampai ke proses selanjutnya. Dan yang keempat adalah menjaga kebersihan mesin dan memastikan mesin tetap berfungsi dengan baik. Picker and packer. Tugasnya yang pertama, memilih dan mengambil barang dari gudang atau tempat penyimpanan sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang kedua, mengemas dan menyiapkan produk yang sudah dibeli oleh picker untuk dikirim. Selanjutnya ada distributor. Tugasnya yang pertama, mengelola stok produksi dan memastikan ketersediaan produk. Yang kedua, mengatur logistik pengiriman dan barang sampai tepat waktu. Dan yang ketiga, memastikan produk yang diterima dalam kondisi yang baik, bebas dari kerusakan atau kontaminasi. Dan yang terakhir, kerja karyawan, yaitu bertugas melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau pengemasan sesuai arahan dari departemen terkait. Ya, lanjut di SOP, standar operasional perusahaan. Yang pertama ada memahami tata cara penerbitan izin usaha pemilihan padi, baler, dan pengasuhan beras. Yang kedua, terampil menggunakan mesin dan selalu memakai masker untuk menjaga kesehatan karena berdebu. Dan yang ketiga, setiap bagian berkoordinasi
jika diperlukan. Yang keempat, karyawan melapor kepada atasan sesuai tugasnya. Kepemimpinan dalam R20. Pengertian R20 adalah proses menggerakkan, memotivasi, dan membimbing anggota organisasi untuk menjalankan rencana. Cara atasan memotivasi dan memimpin anggota atau bawahan sebagai berikut. Yang pertama ada menciptakan lingkungan kerja yang positif, nyaman, dan aman. Yang kedua, memberikan imbalan yang kompetitif. Yang ketiga, memberikan keputusan yang adil. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk berkembang. Yang kelima, perlakukan semua anggota secara setara. Terima kasih presentasi dari kami. Semoga nilai akhir semester ini seperti yang kita doakan dan yang kita harapkan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.